Hai, welcome to my channel. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Happy watching. Benih dari mantan ipar bab 44 mengaku salah. Sudah berhari-hari sejak kejadian itu, Zara berubah menjadi dingin pada Arka. Wanita itu masih kesal dengan tingkah sang suami yang tidak mau mengakui kesalahannya. Padahal sudah jelas-jelas jika Arka bersalah dan tidak mau meminta maaf. Zara terlanjur malu pada Rosa. Niatnya waktu itu ingin memperbaiki hubungan, malah hubungan mereka kembali retak. Sayang, ngomong dong. Mas gak bisa dicuekin kamu kayak gini terus. Mas juga pengen deket-deket sama dedek bayi, ucap Arka sambil merebahkan kepala di pangkuan Zara. Namun wanita itu masih belum bersuara karena masih fokus memainkan ponselnya. Dia sudah tidak memperdulikan kehadiran sang suami. Sebelum Arka menyadari kesalahan dan meminta maaf. Sayang, ayo dong jangan cuekin Mas terus. Mas kangen dengar omelan kamu, kata Arka lagi sambil menuel-nuel pipi Zara. Namun wanita itu masih diam 1000 kata. Ya udah deh, Mas ngaku salah. Sekarang terserah kamu, mau menghukum Mas seperti apa, kata Arka mulai pasrah jika akan dimarahi habis-habisan oleh Zara. Dia lebih memilih dimaki-maki daripada didiami seperti ini, karena Arka tidak terbiasa tak mendengar ocehan sang istri. Tolong jangan ganggu aku dulu, aku lagi kesel sama kamu, kata Zara tanpa menoleh sedikit pun. Tapi apakah harus selama ini? Sudah 4 hari kamu gak negur Mas. Mas juga udah rindu dengan suara kamu, kata Arka dengan nada memelas. Namun Zara masih belum mau memaafkannya. Wanita itu justru beranjak keluar sambil membawa kandungan besarnya itu. Zara ingin memberikan waktu pada Arka memikirkan kesalahannya. Rasanya Zara sudah lelah jika harus menasihati sang suami terus-terusan. Sepertinya aku harus meminta maaf, gumam Arka kemudian menyusul sang istri. Sayang, Mas minta maaf sama kamu. Mas tahu sudah salah dengan membela diri. Arka duduk di samping Zara yang masih fokus memainkan ponsel. Wanita tersebut menurunkan ponsel kemudian menoleh pada Arka. Aku kecewa sama kamu. Andai kamu meminta maaf dengan baik pada Kak Rosa kemarin, pasti aku tidak akan semarah ini. Padahal kamu sudah jelas-jelas salah tapi malah membela diri. Iya, Mas minta maaf ya. Arka memilih mengalah daripada terus berdebat dengan sang istri. Dia tak tega melihat Zara terus-terusan kepikiran soal mereka kemarin. Nanti kita temui mereka lagi. Mas janji akan langsung menyelesaikan masalah ini tanpa membela diri, kata Arka tampak serius. Membuat Zara senang dan memeluk erat sang suami. Kini tak perlu ada yang dikhawatirkan lagi karena Arka sudah mau mengaku salah. Mas, sampai kapan kamu giniin aku terus? Tanya Lola pada Dandi yang ada di sampingnya. Keduanya baru saja selesai melakukan hubungan panas yang kesekian kalinya. Dan Lola lelah jika hubungan mereka digantung terus. Sabar, Mas sedang mengumpulkan uang untuk menikahi kamu, kata Dandi dengan mata terpejam. Diam-diam pria itu menyeringai lalu menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Dari kemarin nyuruh aku sabar terus. Aku udah capek nunggu kamu. Apalagi uang aku udah mulai habis untuk membiayai hidup kita selama di apartemen ini. Aku pikir kamu orang kaya. Ternyata kamu malah bergantung sama aku, omel Lola sambil bersedekap dada. Kamu ngomong apa? Tanya Dandi menaikkan sebelah alis. Dan hal itu membuat Lola takut kemudian memegang mulutnya sendiri. Dia takut Dandi kembali berbuat kasar padanya. Karena selama tinggal di sini Lola selalu diperlakukan seperti babu. Dia tidak bisa keluar karena Dandi sudah mengambil semua barang berharga miliknya termasuk ponsel. Sepertinya pria itu sengaja mengurungnya di sini. Aku lelah, kamu selalu bergantung padaku. Sampai kapan kita berada di hubungan tidak jelas seperti ini? Kata Lola lagi.
Dia mulai tidak mempedulikan perasaan Dandi dan meluapkan emosinya. Bisa sabar tidak? Saya tidak peduli dengan uang kamu. Itu sudah kewajiban kamu sebagai calon istri untuk membantu saya. Jadi kamu tidak ikhlas memberikan uang itu? Tanya Dandi dengan intonasi bicara sedikit keras. Dan hal itu membuat Lola takut. Wanita tersebut menundukkan kepalanya lalu menggeleng. Enggak mas, aku enggak bermaksud ngomong gitu. Aku cuma minta kepastian dari kamu aja. Aku udah lelah dengan status kita yang menggantung seperti ini. Gumam Lola sambil menundukkan kepalanya. Dandi tidak menjawab. Pria itu keluar dari kamar lalu membanting pintu kamar dengan keras, hingga membuat Lola kaget lalu menangis. Wanita itu tidak sanggup rasanya hidup bersama Dandi. Belum menikah saja Dandi begitu kasar padanya. Apalagi jika mereka sudah menikah nanti. Bisa-bisa pria itu semakin semena-mena. Ibu, gimana caranya aku bisa menghubungi ibu? Aku udah lelah dalam kondisi seperti ini. Gumam Lola. Wanita tersebut menyandarkan punggungnya pada punggung kasur lalu mulai terlelap lagi. Loh, Mbak Mala? Banyak karyawan Mala yang berbondong-bondong keluar melihat bos mereka yang baru saja kembali. Hehehe, kalian pasti rindukan sama saya. Maaf jika saya menghilang lama. Kata Mala membuat mereka semua terkekeh dan memeluk wanita itu hangat. Mereka sempat ingin melaporkan kehilangan Mala pada polisi, karena wanita itu sudah tidak bisa dihubungi berhari-hari. Justru Mala kembali dan meminta maaf pada mereka. Kami sempat panik karena Bu Bos tidak bisa dihubungi. Untung saja kami belum melapor pada polisi. Tidak perlu melakukan itu, karena saya sudah kembali. Oh iya, bagaimana dengan perkembangan butik? Apakah selama saya pergi butik baik-baik saja? Tanya Mala. Butik baik-baik saja, Bu. Hanya saja... Karyawannya itu tampak ragu melanjutkan ucapannya. Tidak masalah, bicara saja. Saya janji tidak akan marah. Kata Mala tampak menyadari ada yang salah pada butiknya. Beberapa hari yang lalu, ada seorang pelanggan yang membuat masalah di sini. Dia mengacaukan seisi butik dan memfitnah butik kami. Kami juga sedang menunggu kedatangan ibu untuk mengajak membawa kasus ini ke polisian. Mala tampak tertegun beberapa saat, namun setelahnya dia tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tidak masalah, tidak usah membawa masalah ini ke jalur hukum. Saya memaafkan kesalahan mereka. Ucap Mala bijak sontak membuat mereka semua kaget. Mereka kaget karena atasan mereka itu malah mengikhlaskan perbuatan seorang tidak bertanggung jawab yang sudah memfitnah butik miliknya. Biasanya kesalahan sekecil apapun akan membuat wanita itu marah dan tidak segan-segan membalasnya. Ibu yakin tidak mau membawa masalah ini ke jalur hukum. Mereka sudah sangat keterlaluan dengan memfitnah butik kita. Bahkan tak sedikit barang-barang kita yang hancur karena perbuatan mereka. Iya, saya tidak akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Sudah, lebih baik kalian kembali bekerja. Saya ingin istirahat sebentar. Mala pergi meninggalkan mereka yang masih mematung. Tampak tak percaya dengan kejadian yang baru saja mereka alami.